Sepertinya kami di sini akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai fenomena sosial yakni bullying. Oke, terima kasih teman-teman. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Dewan juri yang terhormat, apakah bisa kita mulai? Oke. Presentasi teman-teman dari MAT 1 Lombok Timur A akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari bullying. Bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain baik secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh kelompok dominan. Nah, di sini bullying merupakan salah satu bagian dari masalah sosial, di mana kami mengutip dari Sujono Sukanto mendefinisikan masalah sosial sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang menyebabkan terjadinya kekacauan pada kelompok sosial. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan teori fungsionalisme struktural, di mana teori ini memandang bahwa seluruh lapisan masyarakat seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini agar hal ini tidak terjadinya konflik. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi adanya tindakan bullying terlebih lagi di dalam lingkungan sekolah, yakni adanya perbedaan kelas ataupun ada perasaan yang merasa berkuasa, dan juga hal ini berkaitan dengan perbedaan kelas ataupun ekonomi di dalam kehidupan sosial siswa. Mengapa hal ini melatar belakangi adanya tindakan bullying? Hal ini melatar belakangi tindakan bullying karena dengan adanya perbedaan kelas di dalam kehidupan ataupun lingkungan siswa itu tentunya akan memicu adanya tindakan bullying di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, tentunya hal yang juga yang melatar belakangi adanya perilaku bullying di dalam lingkungan sekolah, yakni adanya subkebudayaan menyimpang. Dewan juri atau hormat tidak dapat kita pungkiri bahwasanya dengan adanya tindakan subkebudayaan menyimpang yang ada di lingkungan sekolah itu akan memicu siswa untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma ataupun perilaku yang ada di dalam masyarakat, sehingga mereka melakukan tindakan bullying di dalam lingkungan sekolah. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya fenomena sosial yang ada tentu melahirkan dampak yang lambat laun akan memberikan pengaruh terhadap individu maupun kelompok. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial, yang pertama ada gangguan psikolog. Bagaimana tidak, dengan adanya perilaku bullying tentu akan mempengaruhi psikolog dari seorang individu atau kelompok yang menjadi korban. Kemudian yang kedua ada isolasi sosial. Berkaitan dengan yang tadi, karena adanya gangguan psikolog yang membuat individu atau kelompok itu merasa takut untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, sehingga ia menjadi takut untuk berhubungan dan melakukan interaksi dengan mereka. Kemudian yang ketiga menjadi cikal bakal dari disintegrasi sosial. Dengan adanya perilaku bullying akan menimbulkan ketidakstabilan sosial yang akan berpengaruh kepada hubungan sosial antara individu ataupun kelompok, yang apabila tidak diatasi akan menimbulkan yang namanya disintegrasi sosial. Selanjutnya pada bidang budaya, yang pertama adalah terkikisnya nilai dan norma. Perilaku bullying merupakan salah satu contoh dari perilaku nonkonformitas, yang berarti tidak mematuhi nilai dan norma. Nilai dan norma yang sebenarnya menjadi pedoman bagi individu atau kelompok malah dilanggar oleh pelaku. Selanjutnya yang kedua adalah dekadensi moral. Perilaku menyimpang tentunya menjadi perilaku yang akan mengikis nilai dan norma yang telah ada dan mengikis moral yang sudah tertanam dari hasil dari sosialisasi primer maupun sekunder. Memahami, berperilaku peduli dan juga peka terhadap lingkungan ataupun fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat merupakan keharusan yang dimiliki oleh generasi muda, sehingga nantinya generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang inovatif, solutif, dan juga kritis terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memberikan solusi dari sebuah adanya urgensi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Salah satu solusi yang akan saya berikan ialah adanya peningkatan kesadaran bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat, bagaimana nantinya peningkatan kesadaran ini dapat meminimalisir adanya tindakan bullying di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, adanya rehabilitasi. Tentunya para korban yang mengalami tindakan bullying akan mengalami gangguan psikis, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu solusi agar nantinya para korban bullying ini dapat berinteraksi seperti biasanya, dia tidak mengalami diskriminasi lagi. Yang ketiga, disinilah peran pemerintah dibutuhkan. Bagaimana nantinya peran pemerintah itu dapat memberikan kebijakan atau menetapkan kebijakan yang nantinya tentunya akan menghasilkan ataupun meminimalisir adanya tindakan bullying di dalam lingkungan sekolah. Hal ini sesuai